Kalau untuk pembuatan keris di Jepara, pelaku seni yang nempa keris atau membuat keris, senimannya ada. Beliau berkarya di Mayonglor ya, Mas. Mayonglor itu Pak Tumaji, namanya beliau Pak Tumaji, dan juga karyanya beliau pernah dipamerkan di Museum Ronggowarsito Semarang waktu acara keris di Semarang saat itu. Itu juga ada di katalognya juga. Besinya yang pokoknya yang paling laris itu besinya Masir Malelo, Mas. Yang laku itu. Yang kemerlip gitu ya, Pak. Masir Malelo, ono sing ngarani besi Malelo Ruyun, ono sing ngarani besi Malelo. Bedanya ada seratnya, ada seperti intan gitu, tengkretip gitu. Iya. Jadi ini ada yang pesan meteorit enggak, Pak? Dikasih pamer meteorit gitu ada enggak? Ada sih. Ada ya? Ada meteorit. Kayak apa, Pak? Kampo. Mungkin ditunjukin? Boleh. Ayo ambil. Iya, meteoritnya kayak apa itu? Campo del Cielo ya, Argentina berarti ya, Pak? Argentina. Ini ada sertifikasinya ya kayaknya, Pak ya? Iya, ada. Meteorit sebenarnya banyak ininya, jenisnya ya. Kalau yang dipakai untuk keris itu memang yang harus ada mengandung logam atau besi, makanya kita bilang air meteorit. Salah satu cirinya dia nempel logam pasti, tapi di dalam meteorit itu unsurnya banyak. Nah, untuk bisa tahu bahwa ini benar-benar dikatakan ini meteorit, ya memang kita harus uji lab. Dan memang ini salah satu yang ada uji labnya. Mungkin nanti ditunjukkan untuk sertifikasi labnya ya. Ini kan belum jadi, masih butuh ada proses lagi. Jadi sebelumnya itu kayak gini ya, Pak ya. Ini kodokan ini, kodokan hampir. Jadi keris itu buatnya kayak gini dulu, baru nanti dibentuk. Karena beliau berkarya dan membuat sebilah keris di Mayonglor ya, Mas. Yang seperti kemarin kita ke sana itu. Nah, itu memang membuat keris. Ya, saya sendiri menyebut beliau itu Putiban. Saya bilang Putiban Mayong. Gitu. Beliau sudah mulai melipat bahkan ke pamor meteorit kemarin dari Campo del Cielo Argentina itu, Mas. Ini tuh identitas gitu. Mungkin perlunya ada teman-teman di pelestarian juga itu untuk mengedukasi masyarakat juga biar pola pikirnya tidak ke sana, Mas. Biar nggak menakutkan dan hal-hal lain. Sebenarnya keris itu bisa dipelajari dan asik banget untuk dipelajari. Wong kita yang muda aja seneng banget untuk mempelajari itu gitu. Mungkin perlunya ada teman-teman di pelestarian juga itu untuk mengedukasi masyarakat juga biar pola pikirnya tidak ke sana, Mas. Biar nggak menakutkan dan hal-hal lain. Masa ada menuhankan keris itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang meminta ke keris itu, bukan begitu, Mas. Gitu. Karena memang yang membuat pun sendiri aja mintanya sama Allah Ta'ala, sama Tuhan Yang Maha Esa, Mas. Mungkin yang menjelaskan itu mungkin ada tokoh-tokoh ya. Mungkin nanti Mas bisa ke ini ya, Pak Haji Mukhlisin atau Pak Bambang Kodono, terus juga sesepuh-sesepuh perkerisan juga ada yang mempunyai pondok pesantren Amal Muslimin misal, atau di tempatnya Kifatullah ya. Di Senenan ya, Mas, di Senenan itu. Kotor, Mas, keadaannya itu udah kotor. Jadi kita bersihkan. Kalau warangkanya masih tetap sama yang aslinya, itu di dalam sini, di dalamnya ini, karena sudah nggak kerawat lama, banyak karat yang akan timbul di keris ini. Makanya saya minta tolong sama Mas Meranginya, Mas Kamal, untuk dibuatkan warangka yang baru. Gunanya supaya untuk melindungi besi ini dari biang karat. Jadi ya salah satu kegunaan pelestarian ya begitu, Mas. Kemarin kita jalan di tempatnya Mas Kamal, pembuatan warangka itu. Kebetulan memang saya memesan di sana. Jadi kesehariannya kalau kita memang
dapat sebilah keris dengan keadaan yang masih kotor, itu kita lihat warangkanya atau sarungnya, Mas. Kalau sarungnya itu dirasa masih bisa dipakai dan masih layak, ya, tentunya itu kita tetap menjaga yang aslinya. Tapi kalau memang di sana banyak biang karatnya, mau nggak mau kita mesti ganti. Setelah warangka jadi, biasanya saya langsung ke tempatnya Mas Misbah. Di Mas Misbah ya seperti yang kemarin kita lihat, Mas Misbah kesehariannya mencuci, memutih, dan mewarangi ya Mas. Ya. Nah seperti itu. Untuk apa maksudnya? Untuk mewarangi dan memutih itu untuk menjaga keris dari karat. Karena karat itu bisa merusak, Mas. Gunanya warangan cuma untuk memperlihatkan keindahan kecantikannya ya. Jadi dia nanti mengeluarkan gradasi antara putih sama hitam. Jadi putih untuk pamor, hitam atau kehijauan biasanya untuk bajanya. Nah kayak gini keluar serat lipatan, atau kalau bahasa empunya itu tapih. Tapih. Nah, ya tapih kayak gini ya, udah mulai keluar lipatan ya. Nah kayak gini Ceritanya kan kok dongos. Kodongos. Pertamanya Kodongos. Terus pindah era Mataram ya. Eranya Raden Bagus Citra Mataram. Terus ke bawah pindah di Galsambi sampai menemukan ada masih hidup keturunannya beliau ya. Itu yang Pusuro. Pusuro ya. Yang Pusuro Galsambi. Berarti ada dua orang empu di Galsambi, satunya Empu Supo Galsambi, satunya lagi Empu Suro Galsambi. Yang masih ada anaknya atau cucu cicitnya itu yang Empu Suro Galsambi. Salahnya sebelah mana tuh dulu katanya? Dari cerita masyarakat perempatan itu ya. Arah utara 300 meter. Ya. Jenengan kan penggiat Tosanaji. Wis lama lah, Mas Bodo salah satu lama Tosanaji nih Bodo. Ya, Galsambi itu udah dari dulu udah tahu apa masih baru-baru ini Mas? Tahunya sampai dari mana? Dulunya. Dulunya ya dari orang tua-tua. Dari orang tua. Yang ini ibunya emak saya. Oh ini ibunya. Ini Mbak Putri. Ini Mbak Putri. Mbak Kagum. Anak saya. Terus ini bapak saya. Ini ibu saya. Ini yang almarhum Kemarin itu. almarhum meninggal ya. Sarmi. Satu. Kalau yang Empu Galsambi berarti eyangnya jenengan atau mbahnya jenengan yang mana? Makomnya yang mana? Mbah Suro. Mbah Suro. Mbah Suro gini. Jadi sering ziarah orang yang saya tidak kenal, terus tiba-tiba ada orang ziarah di sini akan pas hari Kamis sore atau Jumat pagi apa siang. Makom Mbah Suro atau Empu di saat itu Empu ya, Empu pembuat keris yang Empu membuat keris ini. Sekarang dengar oh ada gaman Galsambi, keris Galsambi. Nah keris Galsambi ku berarti ku anjir ono apa ora? Nah, ternyata yang namanya Empu Empu kan yang bikin Mbah Suro kan nama. Oh berarti Galsambi ono sejarah itu makome gini iki. Nah gitu. Tapi cerita lanjut mendetail sih. Maaf ya kalau kurang tahu. Di Jepara
kita mengenal ada 2 orang empu di daerah Galsambi, juga sudah dibukukan, ada di bukunya Isa Gurnemen, disebutkan di situ ada 2 orang empu di Jepara dan 1 di Kudus. Gitu. Memang ini juga menyambung dengan masyarakat perkerisan yang ada. Kita menyebutnya dengan keris Galsambi, tombak Galsambi. Tetapi ya kita belum benar-benar menemukan. Untuk bisa menemukan ini kita perlu riset itu, Mas. Nah, salah satu riset yang memang bisa untuk merealisasikan tangguh Jepara ini, salah satunya yang memang mengadakan sensus. Karena logikanya kalau produk yang paling banyak yang digunakan di Jepara, pasti pembuatnya juga di daerah tersebut gitu. Jadi kita mengerucutkan itu dengan harapan mendapatkan artefak yang memang mengarah kepada Galsambi tadi.